Celine Evangelista, seorang artis ternama yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusannya ini bukanlah hasil dari paksaan atau pengaruh orang lain, melainkan dorongan hati yang tulus setelah melalui proses pembelajaran dan perenungan mendalam. Celine mulai tertarik mempelajari Islam sejak beberapa tahun lalu. Ia mengikuti kajian privat dan merasakan kenyamanan saat mengenakan pakaian tertutup. Perjalanan spiritualnya semakin mendalam, hingga akhirnya ia mantap untuk menjadi seorang muslimah. Setelah memeluk Islam, Celine menjalani ibadah umrah dan aktif memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Keputusannya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama seperti Umi Pipik. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini dari awal hingga akhir, agar kamu tidak melewatkan satu pun momen inspiratif dalam perjalanan spiritual Celine Evangelista yang penuh makna dan ketulusan. Ini sebelum aku memutuskan untuk menjadi seorang mualaf tuh aku udah mempelajari dulu, Kak. Kalau diperhatiin mungkin dari dulu tuh kalau di searching ya mungkin adalah dari dulu tuh aku suka ikut kajian, temen aku tertutup, Kak, diem-diem biasanya. Mempelajari dulu, mengerti dulu. Kadang aku panggil private kajian tuh antar teman-teman aja gitu. Belajar tentang Islam, kenapa ini begini, dan aku merasakan sendiri pakai pakaian yang tertutup tuh membuat aku kayak merasa nyaman aja gitu. Bukan karena ada yang nyuruh, bukan karena lingkungan juga. Kalau dipikir-pikir kan kerjaan aku lebih banyak kalau misalnya aku pakai pakaian yang terbuka ya. Gitu. Kamu tuh mualaf tahun berapa sih? Baru beberapa tahun belakangan ini sebenarnya. Yang pertama kali mengajarkan kamu tentang Islam itu siapa? Aku nggak belajar dengan satu orang sih, tapi belajar dari diri sendiri. Kayak yang ngebuat aku untuk memilih masuk Islam tuh bukan karena aku diajarin orang, bukan karena disuruh orang, bukan karena keluarga aku memang terlahir dari seorang Islam. Dari kecil juga nggak denger azan ya kan, bukan karena mau menikah dengan orang Islam juga, tapi memang karena aku percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak diserupakan dengan apapun dan tidak beranak juga tidak diperanakan. Jadi aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Papa mama kamu kalau boleh tahu agamanya apa? Papaku dari Italia kan, Katolik. Katolik, kalau mama? Kalau mama itu lahirnya Islam, sempat Katolik, terus dia Islam lagi. Oke. Ketika kamu mengucapkan syahadat, dalam pikiran Celine itu apa? Aku merasa terharu sih, karena akhirnya aku berada di jalan yang aku pilih sendiri. Yang aku memang merasa nyamannya di situ. Yang memang aku merasa ajarannya memang harusnya seperti itu. Kamu tuh berubah, benar-benar berubah banget ya Celine. Masya Allah. Dari yang aku kenal kamu dari awal pertama kenal sampai dengan sekarang, sangat berubah sekali. Ada orang berubah karena terjadi satu dan lain hal, kejadian demi kejadian. Ada yang memang dengan mudahnya, alhamdulillah Allah membukakan pintu hatinya, melembutkan hatinya, alhamdulillah. Kalau kamu, apa yang akhirnya membuat kamu dekat dengan Allah, membuka diri kamu dengan Islam? Apakah karena memang ada kejadian tertentu, atau hati kamu dengan begitu mudahnya menerima karena kebaikan Allah yang melembutkan hati kamu, atau barangkali ada kejadian yang menjadi trigger utama kamu menjadi dekat sekali dengan Allah dan juga Islam?
Kalau karena kejadian tertentu justru aku nggak merasakan dari itu ya, kayak cuman memang aku merasa diri aku sendiri, kayak contohnya ya, aku kasih contohnya misalnya, eee, dulu aku, misalnya pakai pakaian yang terbuka gitu kan, merasa, orang-orang tuh melihat aku kayak, "Ih, maaf ya, ini aku ngomong aja ya." Kayak, "Ih, itu mulus banget, badannya gimana tuh ya dalamnya, mungkin gimana ya, mungkin pikiran orang notabene jadi kayak gitu." Kak, aku nggak nyaman, sebenarnya nggak nyaman. Kamu ada perasaan itu? Iya, itu trigger aku kayak, kayaknya aku pengen pakai pakaian tertutup aja. Aku pakai pakaian tertutup aja begini Kak, orang lihat aku juga kayak, "Ih, Masya Allah, ih gini banget ya." Masih kayak gitu Kak, apalagi pakai pakaian yang terbuka. Jadi kayak aku lebih nyaman kalau dilihat orang tuh lebih dihargain aja Kak, gitu, lebih segen aja gitu orang lihatnya. Menjaga, lagi berusaha sih ya, belum sempurna banget, cuman lagi berusaha untuk mempelajari, eee, sunnah-sunnah juga, kayak tidak bersentuhan atau Ya, ya. apa, dan itu aku merasa kayak lebih terhormat aja Kak menjadi seorang perempuan. Padahal kamu tuh di TV tuh dari kecil. Maksudnya tampil dengan, maaf ya, pakaian terbuka sudah terbiasa. Tapi ternyata kamu nggak nyaman dengan itu. Atau baru By the time, by the time. proses. Ya. Akhirnya kamu merasakan itu. Iya, ada di titik dimana aku merasakan itu Kak gitu. Jadi kayak aku belum sepenuhnya ngerti ya kalau ternyata di Islam memang harus begitu gitu, enggak. Aku punya perasaan itu sendiri dulu gitu. Makanya aku suka dari dulu tuh suka pakai hijab kadang-kadang. Kadang-kadang suka pakai hijab karena lebih ngerasa kok kayak lebih aman gitu ya. Kok kayak kita tuh kayak dilindungin gitu ya. Cantik sih Kak aku pakai baju Kamu pakai baju apa aja cantik pakai kok. one shoulder ngerasa kayak orang lihatnya ya Cantik, ampun, selalu putih cantik. banget, ya ampun gini banget, cuman kayak kita tuh merasa, aku ngerasanya ya ini aku lebih terhormat aja ditutup, tapi aku nggak mau orang tuh langsung apa berekspektasi kalau aku akan sesempurna itu, semulia itu, enggak, aku takutnya aku takut apa ya, aku mengecewakan orang juga gitu. Jadi aku lagi dalam proses pembelajaran dan menikmati proses yang aku jalani Kenapa sekarang. kamu harus takut mengecewakan orang? Apakah kamu pernah mengecewakan orang atau kamu pernah dikecewakan orang? Bukan Kak, cuman kadang-kadang kan dari lingkungan kan kadang-kadang ada yang bicara misalnya, ini kan aku baru ya lagi belajar, kan orang-orang banyak yang bicara, ih nanti tuh kalau misalnya langsung begini iman tuh naik turun tahu, nanti tuh pas turun lu turunnya tuh langsung ini langsung buruk. Lalu kayak aku udah takut duluan gitu Kak dari sekarang gitu. Tapi kan memang iman naik dan turun. Insya Allah aku sih selalu berdoa sama Allah, semoga aku selalu dikasih istiqomah. Amin. Terus semoga kalaupun turun ya Allah jangan biarin aku selangkah pun pergi terlalu jauh dari Allah, dan jangan Allah tinggalin aku. Tapi please jangan pernah punya pikiran bahwa kamu takut untuk mengecewakan orang. Takutlah punya pikiran untuk mengecewakan Allah. Betul, insya Allah. Takutnya orang terlalu berekspektasi tinggi, Ayo. dan namanya juga manusia. Selin, pertama kali kamu bercermin pakai hijab, apa dalam pikiran kamu saat itu? Ngerasa lebih berharga aja. Terus baju-baju pada kemana? Dipakein anak. Ya, maminya lagi berproses dulu. Anak-anak bilang apa mereka pas kamu pakai hijab? Alhamdulillah mereka tuh nggak ada protes apa-apa, mereka mendukung apapun. Bilangnya apa? Baik. Nggak ada bilang apa-apa sih. Nggak terlalu banyak komentar. Gitu. Apa sih yang kamu rasain? Nggak, banyak apa ya. Sebenarnya kita tuh untuk ini perjalanan hijrah aku ini sebenarnya banyak sekali pertentangan gitu. Banyak juga tekanan kayak jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Jadi terlalu banyak yang dalam proses aku nih kayak takut salah gitu. Pertentangan tuh datang dari orang maksudnya? Banyak, ada dari lingkungan sekitar, ada dari omongan orang-orang juga. Apa misalnya? Banyak ya Kak ya, kayak misalnya kayaknya jangan tertutup dulu deh, soalnya nanti
susah loh kerjaan kamu, soalnya nanti ini loh jadi susah loh nanti kerjaan, nggak ada yang mau ini loh, nggak ada yang mau gitu loh. Nanti gimana anak-anak kamu kalau kamu nggak kerja gini. Jadi banyak, aduh ya Allah ini sebenarnya harus gimana gitu. Itu bikin kamu kepikiran? Iya Kak, jelas. Iya kan, gimana ya, aku selalu berdoa semoga aku selalu diberi keimanan yang istiqomah gitu. Cuman memang jalan menuju surga emang gak gampang ya Kak ya. Memang banyak cobaan nih, insya Allah sih semoga Allah gak ninggalin aku. Yang gampang itu jalan menuju warteg itu gampang. Wah bener. Kalau ke surga memang sulit. Tapi cara kamu untuk bisa tetap istiqomah dengan segala macam pertentangan, perdebatan, pro dan kontra tuh gimana? Udah biasa sih kan ya kalau pro dan kontra, cuman memang sekarang sih ya gimana senyamannya aku aja Kak, maksudnya kayak ya aku cukup mendengarkan kritikan dari orang, mendengarkan semua masukan dari orang, sisanya aku serahkan sama Tuhan aja. Semoga apapun jalan pilihan aku selama itu baik, selama itu di jalan yang benar, aku berdoa sih semoga aku dikasih kekuatan aja ngelewatinnya. Pernah kehilangan job hanya karena berhijab nggak? Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Alhamdulillah ya. Ya. Atau punya ketakutan kehilangan job? Justru sebenarnya banyak yang aku tolak sih. Banyak job-job dari kemarin tuh Kak sebenarnya banyak film, banyak apa. Cuman kayak aku tuh lagi berusaha untuk aku kayaknya lagi mau berusaha pakai hijab deh gitu. Oh, mereka mintanya kamu nggak pakai hijab? Iya. Cobaannya? Iya. Tapi ya insya Allah nanti kan Allah gantikan dengan kerjaan yang lain. Gitu. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Oke, itu perjalanan kamu. Tapi aku penasaran sekali. Kamu tuh waktu syuting sama aku, kamu kan cerita tuh. Ya aku mau lama nih di Arab nih. Berapa lama? Ya 2 bulanan. Saya sampai mikir loh. Dia 2 bulan mau ngapain di sana? Ya mau umroh. Umroh berapa kali 2 bulan? 2 bulan total di sana? Iya Kak, dari akhir Februari sampai awal April lah, nggak sampai 2 bulan lah ya. Itu pertama kali kamu umroh tuh? Enggak, sebenarnya umroh tuh udah sering Kak. Udah dari akhir tahun 2024. Oke, berarti bukan... Cuman memang nggak pernah aku syiarkan aja, nggak pernah posting-posting. Oh memang sebelumnya sudah pernah tapi... Nggak diposting semua, baru kemarin aja yang diposting. Oh oke. Pertama kali umroh kapan? November 2024 kalau nggak salah. Sama siapa? Itu sama tante. Apa dalam pikiran kamu pertama kali melihat Ka'bah? Di pikiran aku ini yang di depan aku, di mana semua dunia tuh tertujunya ke sini gitu. Itu sih Kak. Emang nggak bisa aku diungkapin gimana gitu, rasanya susah sih Kak. Ada pengalaman spiritual apa ketika umroh pertama kali? Alhamdulillah. Kenapa yang ngebuat aku pengen terus ke sana? Karena di sana tuh kayak nggak ada dunia gitu ya. Maksudnya kita tuh cuman pikirin doa. Kita udah sholat asar belum ya? Ini jaga wudhu. Terus apa ya, di sana tuh ya udah nggak kemana-mana. Nggak mikirin apa-apa ya? Nggak mikirin apa-apa gitu. Cuman mikirin pengen ke masjid, pengen lihat nikmat Ka'bah, pengen banget sujud. gitu ya? Iya. Gak mikirin masalah, cuman hotel, makan, balik. Diem di sana lama. Iya. It was so magical, so beautiful ya. Iya, jadi emang ya apa ya, kehidupannya yang yang kayaknya kalau bisa semua orang mau di sana nggak sih? Di situ terus, iya di situ terus ya. Iya. Perjalanan Celine Evangelista menjadi mualaf adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja kepada siapa saja yang membuka hati dan terus mencari kebenaran. Semoga kisah ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mengingatkan kita semua akan pentingnya keikhlasan dalam menjalani proses spiritual. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal, sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.